Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aridho Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di toko Pak Karmat. Ini di daerah Padang, Kabupaten Dharmasraya. Saya punya cerita, Pak Karmat itu kenal kami lewat sosial media dan beliau sering melihat video kami, beliau terinspirasi. Jadi seperti ini guys, kasusnya di toko Pak Karmat itu semua konsepnya masih tradisional. Jadi kasusnya beliau mau keluar, mau istirahat, mau tidur, atau mau berpergian, susah, nggak bisa. Karena memang tokonya semuanya serba manual, baik harganya atau mungkin penjualannya, pembeliannya semua masih manual, pakai kalkulator. Dan mau nggak mau, ini yang ingat harganya hanya owner saja. Bahkan kita mau rekrut karyawan pun susah karena nggak ada data yang harus data yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi di toko, sehingga toko ini hanya bergantung dengan owner saja. Nah, yang dialaminya ketika mau pergi, mau istirahat, kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang sayang mau ditutup, padahal tokonya ramai. Toko ini 24 jam dan ramai sampai 2 digit. Meskipun tokonya kecil seperti ini, tapi luar biasa. Nah, berpikirnya Pak Karmat, kalau misalkan ini tak kembangkan, mau tak besarkan, kecil tokonya. Mau tak buatkan modern, terbatas luas yang kecil. Sehingga akhirnya memutuskan beliau untuk ambil di tempat lain, dibuatkan konsep modern, dan ini pun juga masih tetap buka. Tapi yang di konsep modern adalah toko yang baru. Yang ini konsepnya tetap masih konsep yang tradisional, tapi ini insya Allah nanti akan di-upgrade dengan konsep modern supaya lebih memudahkan beliaunya untuk melakukan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, jadi teman-teman, solusinya apa ketika teman-teman punya toko tradisional seperti ini, meskipun konsep secara tradisional tapi masih bisa ditinggal? Saran saya adalah mending minimal teman-teman pakai program kasir dulu, karena program kasir itu sangat membantu sekali dalam transaksi. Semua transaksi di toko itu dengan adanya program kasir sangat membantu. Kalau misalkan kita masih manual, saya nggak yakin teman-teman akan mampu mengingat semua harga yang kita jual di toko. Karena saya yakin bahwa ingatan manusia itu sangat terbatas. Apalagi kalau misalkan kita sedang capek-capeknya. Bahkan hal yang sepele saja kadang-kadang kita nggak ingat. Apalagi ini yang kita jual adalah itemnya ribuan. Jadi pasti wajar sekali kalau ada salah satu barang yang pasti tidak kita ingat. Maka dari itu solusinya apa? Harusnya meskipun dengan konsep tradisional seperti ini, kita pakai program kasir untuk memudahkan transaksi saja sih. Dan ketika nanti kita tinggal pun sudah ada karyawan yang tinggal masukkan saja ke komputer, sudah terdata semuanya. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat lokasinya, kadang nggak masuk akal kalau lihat lokasinya ya. Karena lokasinya ini di dalam gang, bukan di jalan utamanya. Benar-benar masuk di dalam gang, tapi padat dan ramai meskipun tokonya kecil. Dan toko ini terkenal dengan toko 24 jam karena hanya toko ini yang berani buka 24 jam. Yang lain belum ada dan kompetitornya pun juga belum ada. Nah, maka dari itu teman-teman, toko tradisional itu juga bagus, toko yang berkonsep modern tradisional juga bagus, tapi untuk melakukan atau untuk memudahkan segala transaksi yang ada di toko Bapak Ibu semuanya, saran saya kalau bisa minimal, kalau mau konsep tradisional pun nggak jadi masalah, yang penting ada program kasirnya. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang ini mungkin sangat penting dan sangat bagus sekali potensinya buat masyarakat Padang. Saya ingatkan kembali bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa buat masyarakat Padang dan sekitarnya, karena di Padang ini belum ada toko nasional, baik Indomaret maupun Alfamart. Maka dari itu, yuk masyarakat Padang yang masih konsepnya tradisional, yang pengen punya toko, saran saya ya, direncanakan dari sekarang. Karena ini momen yang baik sekali buat masyarakat Padang. Minimarket nasional nggak ada, rata-rata masih minimarket lokal dan itu masih berkonsep tradisional. Maka dari itu, coba kita rencanakan untuk ke minimarket modern. Sepanjang saya dari bandara menuju ke Dharmasraya, itu sangat jarang sekali minimarketnya. Padahal orang yang berpergian itu kadang-kadang butuh makanan, butuh minuman untuk menemani perjalanannya. Maka dari itu, yuk teman-teman yang ada di Padang, coba ini perlu diseriusi untuk buka minimarket sebanyak-banyaknya di Padang. Silakan, mau di perkampungan boleh, mau di pinggir jalan raya boleh, mau di perkotaan maupun di tempat pariwisata, tempat khusus, silakan. Yang jelas ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Kalau boleh saya punya toko di sini, saya ingin punya toko sebanyak mungkin di sini. Tapi ya sepertinya nggak mungkin karena terlalu jauh. Jadi saya berikan kesempatan buat teman-teman warga sekitar di Padang, yuk silahkan
rencanakan dari sekarang. Dan satu lagi, berikan kesempatan kami Sanjaya Retail untuk mensupport dan mewujudkan mimpi teman-teman semua untuk punya minimarket di Padang, Sumatera Barat. Baik, saya pikir itu. Terima kasih atas support dan dukungannya, dan mohon maaf atas kekurangan kami. Arido Sanjaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.